Allah itu kalau ada hambanya berbuat salah pada dirinya, Allah gampang memaafkan. Kalau kita perhatikan, itu lebih susah ketakwaan dalam bentuk hablum minan nas daripada hablum minallah. Tapi kalau manusia berbuat salah pada sesama manusia, Allah tidak akan memaafkan sebelum orang itu memaafkan orang ini. Kita kembali bersama Pak Kiai Zulfa Mustafa. Terima kasih Pak. Ya. Tapi ini sering terjadi di keseharian Pak Kiai. Contohnya begini Pak Kiai. Saya sudah memaafkan, tapi nggak mau ketemu dulu setahun gitu Pak. Katanya ngomong udah maafin, tapi nggak mau ketemu dulu gitu. Alias udah memaafkan tapi kesalahan itu masih diingat, terus masih susah untuk diingat. Apakah itu sudah termasuk memaafkan? Gimana tuh Pak Kiai? Ini tidak mau ketemu setahun itu maksudnya mantan apa-apa ya? Mungkin memaafkannya pura-pura mungkin ya. Nah gimana tuh Pak Kiai? Ya sesungguhnya kalau dia sudah memaafkan ya mestinya dia tidak perlu bilang 1 tahun. Karena marah itu kepada sesama manusia apalagi saudara kita sesama muslim dalam agama kita, dalam hadis Nabi katakan tidak lebih dari 3 hari. Tapi bagaimana kalau saya sudah minta maaf, dia sudah berbuat baik, tapi kemudian orang itu masih tidak mau memaafkan, ya sudah itu urusan orang tadi. Nabi juga pernah ditanya semacam itu. Ya Rasul, saya punya tetangga, punya teman, saya sudah datang minta maaf sama dia, sudah berbuat baik, tapi dia tetap memusuhi saya. Itu kamu yang penting sudah melakukan apa yang mesti kamu lakukan. Kalau dia tetap tidak mau bertemu denganmu, itu urusan lain. Jadi yang utama itu minta maaf atau memaafkan Pak Kiai? Dua-duanya sesungguhnya utama. Jadi meminta maaf itu utama, memaafkan tentu lebih utama. Karena katanya memaafkan lebih susah daripada meminta maaf. Nah, tapi ada 3 kata orang baik ya. 3 kata yang orang bijak bilang jika orang memiliki 3 kata ini, dia akan menjadi orang sangat dihormati. Pertama dia bilang minta maaf, ya. Kedua dia mengucapkan terima kasih, dan ketiga dia mau memaafkan orang lain. Itu 3 kata ini ya, saya maafkan, kedua terima kasih dan minta maaf. Ini luar biasa membuat kita semua akan disukai orang. Oke. Dan mungkin supaya kita bisa mengamalkan Pak Kiai langsung kepada caranya. Bagaimana sih agar menjadi orang yang pemaaf Pak Kiai? Begini saja yang paling gampang, bagaimana supaya kita jadi orang yang pemaaf. Bayangkan saja, kata Al-Ghazali, kalau kamu yang salah lalu kemudian orang tidak memaafkanmu, seperti apa rasanya? Maka begitulah, untuk jadi seorang pemaaf cukup begitu. Kalau kamu salah kemudian kamu tidak dimaafkan, rasakan seperti apa? Ya, maka kamu juga begitu. Kamu kalau memaafkan orang dia suka. Kalau kamu tidak dimaafkan kamu tidak suka. Itu kata-kata bijak, al-mu'min mir'atu akhi. Saudara kita itu sesungguhnya adalah cermin buat kita. Jadi bagaimana kita memaafkan orang itu karena kalau kita tidak memaafkan kalau kita punya salah kita tidak dimaafkan, kita akan sakit hati atau kita akan sedih. Maka begitu pula kalau kita tidak memaafkan, saudara kita juga akan sedih. Buatlah mereka gembira. Terima kasih. Oke, itu mungkin yang paling sederhana ya. Kita bertukar posisi gitu ya. Poinnya adalah kalau saya yang jadi dia gimana, kalau dia yang jadi saya gimana, dan itu cara agar kita bisa memaafkan. Tampaknya di sini wajah-wajah penuh pertanyaan Pak Kiai. Oh baik. Jadi supaya kita bisa berbagi dengan jamaah yang ada di Masjid At-Thohir ini, mungkin kalau ada pertanyaan dari para jamaah dipersilahkan. Silahkan. Assalamualaikum Kiai, mau bertanya. Ya. Bagaimana sih standar ketakwaan antara Kiai, pengusaha dengan pegawai, apakah sama atau beda? Ya, baik. Dengan Bapak siapa Pak Ma? Saya Adin. Oh ya, dengan Gus Adin, betul ya? Iya. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya menarik ini, standar ketakwaan, kesolehan antara kiai, pengusaha atau orang biasa itu memang tidak bisa disamakan. Karena potensi kita sesungguhnya berbeda-beda. Kita mendapat perintah yang standar. Kalau yang wajib sholat 5 waktu, kiai, pegawai, orang biasa sama. Puasa Ramadan sama.
Haji jika mampu sama. Tapi dalam ketakwaan, kesolehan tertentu sesungguhnya setiap orang diberi potensi. Orang kaya itu kesolehannya adalah pada banyak sedekah. Nah, kalau orang alim, kiai, ulama, kesolehannya adalah bagaimana dia selama hidup mau mengajar, menyampaikan ilmu, membina murid, ya, menulis buku, karena itulah kesolehan ulama. Nanti pegawai, bagaimana dia bertanggung jawab sebagai pegawai, jujur. Nah, pemerintah, pejabat itu kesolehannya pada keadilannya. Maka jangan bangga kalau melihat ada pejabat suka bagi-bagi uang. Wah, katanya soleh itu pejabatnya, salamannya fasih Pak Erik katanya itu. Jadi bukan cuma salamnya yang fasih, tapi salamannya fasih gitu. Salamannya itu maksudnya sering ngasih amplop, maksudnya begitu. Sesungguhnya kalau pejabat ketika dia adil, itulah kesolehan. Tapi kalau kebetulan memang pejabatnya kaya, ya kalau beliau ini kan memang alhamdulillah Pak Erik, sebelum jadi pejabat sudah kaya, maka itu kesolehannya harus dua itu Pak Erik. Ya, keadilan dan juga sedekahnya yang banyak begitu. Kalau pensiunan itu lain lagi. Pensiunan itu kesolehannya pada banyak puasa Senin Kemis, puasa sunnah, wiridan. Kenapa ya? Karena kalau nggak rajin puasa, pensiunan uang pensiunnya mungkin nggak cukup gitu. Nah, itulah begitu katanya kesolehan itu. Baik. Oke, Pak Erik mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Yai. Tadi Pak Yai bilang kan bertakwa itu ada urutannya. Ya. Tidak pelit, lalu juga memaafkan. Ciri-ciri bertakwa seperti itu atau memang itu menjadi dasarnya? Yang disebutkan dalam surah Ali Imran tadi itu bagian daripada di antara akhlak yang utama, ciri orang bertakwa. Apa? Pertama harta, bersedekah, ya. Kedua baru memaafkan. Kedua memendam amarah. Ketiga adalah memaafkan. Ini hanya di antara ciri ya. Nah, tapi urut-urutan ini seperti tadi saya katakan itu sesungguhnya menunjukkan sisi beratnya mengamalkan perbuatan itu. Nah, tapi dari itu semua kalau kita perhatikan ternyata sama-sama ketakwaan itu lebih susah ketakwaan dalam bentuk hablum minan nas daripada hablum minallah ya. Itu hablum minan nas ini lebih berat daripada hablum minallah. Hakul adami itu lebih berat daripada hak kepada Allah. Nah, makanya Allah itu kalau ada hambanya berbuat salah pada dirinya, Allah gampang memaafkan. Tapi kalau manusia berbuat salah pada sesama manusia, Allah tidak akan memaafkan sebelum manusia itu meminta maaf kepada orang yang dia berbuat salah. Sebelum orang itu memaafkan orang ini, kira-kira begitu. Itu Pak Erik ya. Oke, terima kasih Pak Erik atas pertanyaannya yang luar biasa. Terima kasih. Berikutnya mungkin dari jemaah ada lagi yang mau bertanya kepada Pak Kiai. Ya silakan. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irsad dari Depok, Kecamatan Cilodong. Izin bertanya Pak Kiai, Pak Menteri. Mangga. Saya pernah dengar kata orang begini, malam Jumat itu adalah sunnah Rasul. Apanya Begitu. yang sunnah itu? Malam Jumat itu adalah sunnah Rasul. Apanya yang sunnah? Nah itu yang jadi pertanyaannya. Jadi bagi saya mah bukan malam Jumat, malam apapun juga ya hayu gitu. Paling itu Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas, pertanyaannya bagus banget Mas. Ini Luar kayaknya biasa. yang nanya Mantap nih. Pertanyaannya keren banget. Pak Kiai, malam Jumat itu sunnah Rasul katanya. Gimana tuh Pak Kiai? Ini sebelumnya saya tanya, ini kayaknya pengantin baru ya Mas ya? Baik. Ini memang sering kita dengar di kampung katanya malam Jumat sunnah Rasul. Sampai ada meme-meme gitu. Pak Erik kalau di grup WA itu ada meme-meme. Orang kirim foto gitu istrinya, Mas jangan lupa ini malam Jumat sunnah Rasul gitu kata istri. Ya sesungguhnya
Betul seperti yang ditanyakan penanya bahwa tadi kan saya katakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nabi mengatakan ketika seorang suami mendatangi istrinya itu sesungguhnya malam apa saja itu adalah mendapat pahala. Tapi kenapa malam Jumat sering disebut sunnah Rasul? Karena memang kalau malam Jumat sebagian ulama mengatakan bagus untuk suami mendatangi istrinya karena nanti pada saat subuh dia mandinya bisa digabung dengan kesunahan mandi mau berangkat sholat Jumat. Begitu alasannya. Jadi antara mandi wajib dengan mandi mau sholat Jumat. Di samping katanya dalam satu riwayat katanya sama seperti membunuh 70 Yahudi begitu katanya. Itu malam Jumat. Cuman itu ada istri bilang, "Mas, ayo kita bunuh Yahudi," gitu. Tapi sudah lelah suaminya, Yahudinya sudah habis deh katanya begitu. Gitu. Suaminya sudah loyo, dia bilang Yahudinya sudah habis katanya begitu. Terima kasih. Baik, terima Keren. kasih pertanyaannya luar biasa. Pertanyaannya Terima kasih. keren. Mungkin di yang belakang ada pertanyaan? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Ibu Erliati dari Depok. Saya ingin bertanya Kiai bahwa seorang muslim dianjurkan makan pakai tangan kanan karena itu sunnah dan dilarang makan pakai tangan kiri karena itu berdosa. Nah, yang saya ingin tanyakan jika orang yang memiliki tangan kidal, apa kalau makan pakai tangan kiri tetap berdosa? Itu aja Yai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dia juga pertanyaannya menarik Pak Kiai Baik. tentang makan tangan kanan dan tangan kiri. Silakan. Saya ingin luruskan bahwa makan pakai tangan kanan itu sunnah Rasul. Tapi bukan berarti ketika orang makan pakai tangan kiri otomatis berdosa, tidak. Jadi tidak mengerjakan apa yang Nabi kerjakan, artinya tidak mengerjakan sunnah, itu tidak dosa, Bu. Tidak otomatis dosa, tapi meninggalkan keutamaan. Tapi khusus untuk orang yang memang ditakdirkan maaf kidal, tidaklah dia meninggalkan keutamaan karena ini adalah pemberian dari Allah secara alami. Jadi tidak perlu merasa sedih, takut. Saya dari kecil memang kidal, nulis kidal, makan kidal, tidak masalah ya. Ya itu memang sudah bawaan. Ya Allah memang memberi manusia kadang-kadang semacam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai di penghujung acara kita dalam Maulid Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah Rasul Jalan Menuju Takwa. Al-Quran selalu mengatakan inna akramakum indaullahi atqakum. Al-Quran mengatakan bahwa manusia yang paling mulia itu terletak pada ketakwaannya. Dan kita tahu bahwa ketakwaan itu adalah akhlak, di mana akhlak kita nomor satu bahwa mari kita menjadi orang-orang yang bersedekah baik lapang maupun sempit. Atau tadi dikatakan jangan jadi orang pelit karena jadi orang pelit itu rugi. Dan yang paling penting lagi nomor dua adalah bagaimana kita selalu mampu menahan amarah. Dan yang paling susah tadi kata Pak Kiai, yang paling puncak adalah bagaimana kita menjadi orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, mudah-mudahan ketiga poin penting malam hari ini, ketiga poin penting hari ini kita akan menjalankannya, kita akan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian acara kita pada hari ini, semoga bermanfaat, semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil sebagai aplikasi membuat hidup kita jauh lebih takwa dari sebelumnya. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.